Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul makhluqat wa ala alihi wa ashabihi wal fadli wal karamat. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiqyatil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala ashab al-akhyar adada ni'amillah al-dhalih. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati orang tua kita semua yang hadir, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi semuanya kami hormati, kami banggakan dan kami muliakan. Wabil khusus sahibul hajat Sayyid Muhammad bin Saddab Al-Jubri wa Sayyid Salim bin Umar Al-Jubri dan para hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini almarhum bergembira sebab mereka ini diberitahukan kepada mereka di alam barzah tentang apa yang kita buat. Apalagi saya lihat tadi bersanding, saya teringat kembali Kapten dan Cip. Bang Sagap sebagai kapten, pas di sampingnya adalah sahabat, teman dan kawan sekaligus adinda beliau, yaitu Sayyidul Habib Abdurrahman bin Ali Al-Jubri, dan ada Salman, dan semuanya Bang Aman, semua adalah kawan-kawan beliau, sahabat-sahabat beliau. Semoga beliau mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pernikahan hari ini mendapatkan al-kathirut thayyib sebagaimana doanya Rasulullah kepada Fatimah Zahra yang menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Allahumma akhrij minhum al-kathirut thayyib, ya Allah, keluarkan dari pasangan ini banyak dan baik. Satu saat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiskusi. Ada satu hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ada seorang di antara mereka, sebagian mereka mengatakan, la atazawwaj abada, saya tidak akan kawin-kawin, saya akan ibadah. Wa ba'dhum qala, yang lain mengatakan, usalli wala anamu, saya akan sembahyang, saya tidak akan tidur-tidur. Kemudian kelompok lain yang mengatakan asumu wa ala uftir, saya akan puasa dan tidak akan berbuka selamanya. Fabalagha dzalika inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diberita, sampai berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, ma balu aqwam yaquluna kadza wa kadza. Bagaimana ini satu kaum, satu kelompok orang yang mengatakan yang begini, yang tadi. Walakinni, kata Rasulullah, aku ini adalah Rasul, walakinni kesapi saya. Asumu wa uftir, saya ini Nabi, saya ini rahmatan lil alamin, saya ini afdalul khalq ajmain, saya ini afdalul anbiya wal mursalin. Asumu wa uftir, saya puasa, saya juga berbuka. Artinya tidak puasa, tidak saumud dahri, tidak puasa terus menerus sebagaimana tekadnya sebahagian sahabat. Beliau mengatakan, usalli wa ana, saya sholat tapi saya juga tidur, tidak sepanjang malam saya sholat. Wa atazawwaj, saya nikah, kata Rasulullah. Faman ragiba an sunnati falaysa minni, maka siapa yang tidak mengikuti sunnahku, dia bukan golonganku. Oleh karena itu dalam khutbah nikah tadi kita mendengar an-nikah syiarul anbiya, syiarul anbiya wal auliya. An-nikah sunnatul anbiya wa syiarul auliya. Nikah ini sunnahnya para nabi dan syiarnya para wali Allah. Nikah ini karena apa? Akan untuk menghasilkan dzurriyyah thayyibah, dzurriyyah yang baik, dzurriyyah yang akan melanjutkan amal saleh dari orang tuanya.
Kita ini umur kita, Nabi mengatakan umur umat 5 baina 60 wa 70. Umur umatku antara 70, 60 dan 70 tahun. Setelah itu kita meninggal. Siapa yang melanjutkan kita? Anak-anak kita yang kita tinggalkan, yang kita didik, yang kita ajar. Pahala-pahala yang mereka kerjakan kita dapat karena kita yang didik mereka, kita yang sekolahkan mereka, kita yang biaya mereka, kita dapat. Karena itu kita harus berusaha menikahkan anak kita supaya kita berlipat ganda pahala kita. Sebab haknya orang tua, haknya anak terhadap orang tua adalah salatah, tiga, yaitu pertama, an yuhsina ismahu, namanya dikasih baik, harus nama yang baik. Nama, sebab ini nama nanti kita dipanggil hari kiamat. Tidak boleh ke Nabi dan sunnah itu adalah kita kalau ada nama orang yang katakan namanya tembakau atau motor atau dan sebagainya, kita disunnahkan mengganti namanya baik, sebab nama itu nanti dia dipanggil hari kiamat. Begitu juga para penerus beliau, Habib Idrus bin Salim Al-Jubri, kalau ada nama muridnya yang kurang bagus, beliau ganti. Yang kedua, an yu'allimahul kitabah, ajar mereka tulis menulis, jangan mereka bodoh, jangan mereka tidak tahu apa-apa. Yang ketiga, an yuzawwijahu idza balagh, dikawinkan dia kalau dia sudah nikah, dicarikan jodohnya. Begitu orang-orang saleh dahulu. Dalam hadis lain diriwayatkan bahwa haknya seorang tua itu ialah pertama dia menjustinasmu, memperbaiki namanya. Yang kedua, an yu'allim wal adab, memperbaiki dia dan memperbaiki pendidikannya, akhlaknya, diajar dia akhlak. Kalau kita dulu, orang tua kita kalau anaknya salah dipukul gurunya, ialah pertama ada satu yang protes, perbaiki namanya, lapor, yang guru kita pukul kita, orang tua memperbaiki dan memperbaiki pendidikannya, akhlaknya, diajar di akhlak guru. Kalau kita dulu jawab orang tua anaknya, alhamdulillah ada guru. Sekarang ini banyak sekali orang-orang tua yang mempenjarakan gurunya. Saya ini sudah 2 kali kadang ke polisi karena urusan orang tua lapor gurunya pukul anaknya. Padahal kalau dia tahu nanti dalam kubur dia akan menangis sejadi-jadinya karena anaknya tidak mengirimkan pahala, anaknya tidak mengirimkan kebaikan. Yang dikirimkan anaknya, hasil didikannya adalah perbuatan buruk, dosa dan dosa. Sebab, dan yang ketiga kata Rasulullah, an yuzawwijahu idza balagh, dikawinkan dia kalau dia sudah nikah, sudah dewasa. Fa in lam yuzawwijhu, kalau dia tidak nikahkan, nih anak sudah mau kawin, sudah suka sama orang, sudah sekafaah, cocok, sudah agamanya bagus, dia tidak kawinkan. Nabi bilang, idza asaba ithman fa'ala abihi, setiap anak ini berbuat dosa, bapaknya yang dapat. Ini sekarang ini kita harus sudah merubah keadaan ini, sebab akhir zaman ini makin berat kawin karena makin berat maharnya. Ini oleh Rasulullah SAW 1400 tahun lalu, khairun nikah, kata Rasulullah, aisarahu, paling bagusnya nikah itu
paling murah dia punya biaya pernikahan. Jadi jangan kita kadang-kadang kita berpikir ini tidak ada, ini tidak ada, ini tidak ada, kita tidak mau menikahkan anaknya. Kalau dia berbuat dosa, kita yang dapat, karena tanggung jawab hak kewajiban orang tua. Apabila dia sudah balik, maka dinikahkan. Orang tua dulu dia cari suami untuk anaknya. Saya ingat cerita Habib Abdullah bin Muhsin, dia punya anak, dia carikan bukan di mana, di Ternate. Kita sendiri belum ada, jarang, paling Habib Abdurrahman ini saya yang sering mancing ke sana, datang ke sana. Tapi beliau carikan jodohnya di mana? Di Ternate. Cari satu lagi di mana? Di Palu. Wak Cipa itu bahasanya bahasa Bulungan. Bang Aman pernah dengar? Bahasanya bahasa kita, tapi tidak pernah pulang. Ini karena mereka merasa tanggung jawabnya, maka dicarikan. Tidak usah kita carikan. Nabi bilang berbaik nikah yang paling baik adalah makana Aisyarah. Para sahabat mengatakan yang dimaksud Aisyarah makana aqalla mu'nah, yang paling kurang dia punya biaya. Inilah yang kita perlukan, ini tanggung jawab kita semua. Mudah-mudahan hari yang hadir ini semuanya mendapatkan jodoh segera dan mendapatkan pasti pasangan yang baik. Dan juga kita disuruh memilih, ya. Bantu, carilah orang-orang yang baik untuk menitipkan kamu punya zuriat. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf saya sampaikan, ini adalah hadis Rasulullah, peringatan kita punya penghulu, kita punya datu, kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar kita segera mencari jodoh untuk anak-anak kita. Semoga mereka hidup bahagia, dan mereka anak-anak yang mereka itulah yang akan mendoakan kita. Satu saat nanti pada hari kiamat ada orang yang dibangkitkan ke Allah Subhanahu wa taala dalam hari kiamat, timalahu min dzunub, tidak ada dosanya, bersih dari dosa. Padahal dia sadar ketika hidupnya bergelimangan dengan dosa, penuh kesalahan, sehingga dia bertanya kepada Allah, ya Allah, min aina hadhil manzilah, ya Allah, dari mana kedudukan yang mulia ini yang saya tidak pernah kerjakan? Saya tidak haji, saya tidak tahajud, saya tidak ini, tetapi saya dapat kemuliaan yang mulia seperti orang haji dan lain sebagainya. Allah mengatakan min dzurriyyati, min istighfar dzurriyyati, semua ini kau dapat dari anak cucunya istighfar, mohon ampun kepada setiap sembahyang cucu-cucumu yang kau tinggalkan semua memohon ampun kepada engkau. Inilah kedudukan yang kau tinggi. Mudah-mudahan kita ini demikian mendapatkan dzurriyyah saleh, anak-anak yang baik, yang setelah kita meninggal nanti mereka doakan kita, mengirimkan pahala, mengirimkan kebaikan, mengirimkan haji, mengirimkan pahala umrah, dan mengirimkan segala pahala-pahala yang tidak kita sangka. Demikian apa dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin